Saudara-saudara, kita akan bersama-sama membaca serta merenungkan Alkitab kita. Maka mari kita berdoa. Kami mengimani Tuhan bahwa firman-Mu yang mampu menolong dan menuntun kehidupan kami. Terlebih di dalam masa-masa yang sukar, kami senantiasa membutuhkan Engkau. Kami membutuhkan tuntunan-Mu. Dan disinilah kami Tuhan, yang juga akan berusaha menemukan tuntunan Tuhan melalui perenungan kami akan kitab suci. Tolonglah kami Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memahami firman-Mu dengan baik. Kami berserah dan memohon bimbingan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita membuka Alkitab kita. Kita membaca bersama-sama 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 22 sampai ayat ke-30. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 22 sampai ayat ke-30. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kemudian berdirilah Salomo di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel. Ditadahkannyalah tangannya ke langit lalu berkata, "Ya Tuhan, Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit di atas dan di bumi di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hamba-Mu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu. Engkau yang tetap berpegang pada janji-Mu terhadap hamba-Mu Daud, ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tangan-Mu apa yang Kau firmankan dengan mulut-Mu, seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang Kau janjikan kepada hamba-Mu Daud, ayahku, dengan berkata, keturunan-Mu tak akan terputus di hadapanku dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel. Asal anak-anak-Mu tetap hidup di hadapanku sama seperti Engkau hidup di hadapanku. Maka sekarang ya Allah Israel, biarlah kiranya menjadi nyata keteguhan janji yang telah Kau ucapkan kepada hamba-Mu Daud, ayahku. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu pada hari ini. Kiranya mata-Mu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang Kau katakan, namaku akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini. Dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa Engkau juga yang mendengarnya di tempat kediaman-Mu di sorga. Dan apabila Engkau mendengarnya, maka Engkau akan mengampuni. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dan melakukannya di dalam kehidupannya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara yang mengikuti kebaktian ini dari rumah, saya percaya Tuhan menyertai saudara.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sejak pandemi COVID-19 ini melanda seluruh wilayah negeri kita, Indonesia, bahkan pandemi yang masih berkepanjangan ini, masyarakat kita menghadapi krisis yang multidimensional. Saya katakan demikian karena krisis yang diakibatkan oleh pandemi ini menjadi berlapis-lapis. Ya, misalnya krisis kesehatan, krisis sosial, krisis kemanusiaan, krisis ekonomi, krisis pendidikan, dan mungkin krisis yang lain yang terjadi pada saat yang bersamaan. Tidak menutup kemungkinan saudara-saudara ada juga yang mengalami krisis spiritualitas. Krisis yang satu ini, krisis spiritualitas, bisa saja dirasakan karena kita merasa ruang gerak kita untuk menumbuhkan spiritualitas itu menjadi sangat terbatas. Ya, lihatlah, kita tidak bisa datang ke gedung gereja kita untuk berkebaktian. Banyak orang yang merasa terkungkung karena hanya bisa beralih pada ruang-ruang virtual, ruang-ruang digital. Ada banyak orang saudara-saudara yang bermasalah soal ini. Perjumpaan di ruang-ruang virtual itu, saudara-saudara, di ruang-ruang digital itu, di satu sisi seperti membuka dan menembus batasan ruang dan waktu. Karena kita bisa hadir dalam sebuah pertemuan, bahkan bisa lebih dari satu pertemuan di saat yang bersamaan, dari berbagai tempat yang berbeda, bahkan dari waktu yang berbeda. Akan tetapi di sisi lain, ruang-ruang digital, ruang-ruang virtual yang begitu terbuka itu juga menyimpan banyak sekali keterbatasan dan kerumitan. Katakanlah seperti yang kita hadapi ketika kita menyelenggarakan kebaktian live streaming. Kita akan tergantung pada peralatan dan juga koneksi. Belum lagi saudara-saudara, kelihayan tiap orang mengakses ruang-ruang virtual itu berbeda-beda. Di beberapa kesempatan, saudara-saudara, saya mendengarkan keluh kesah dari banyak orang tentang kejenuhan mereka mengikuti berbagai acara dan kegiatan melalui Zoom. Ya. Mungkin saudara-saudara mengalami itu. Ada yang hampir seharian di depan layar untuk mengikuti berbagai macam acara. Bahkan karena katanya bisa online, jadi menumpuk semua acara, banyak acara di hari yang sama. Padahal biasanya satu hari kita bisa hanya mengikuti 1, 2, atau 3 acara. Beberapa orang mengatakan hal yang sama, bahwa mereka berjumpa dengan banyak orang di media sosial, di media Zoom, menjumpai keramaian virtual, tapi merasakan kesepian. Mereka merasakan loneliness. Dan ini terjadi juga dalam hal peribadahan. Banyak kebaktian dari sana sini diikuti, ketemu dengan persekutuan ini, persekutuan itu, tapi tetap saja mengalami perasaan yang sama, kesepian, loneliness, kekosongan, hampa, tidak bisa menikmati, tidak bisa merasakan persekutuan yang hangat, meskipun sudah lebih dari 1 tahun kita seperti ini. Dan kita terus dituntut untuk menemukan cara-cara baru untuk bisa menikmati perjumpaan-perjumpaan di ruang virtual, di ruang digital. Maka di sini saya mau mengajak kita, saudara-saudara, merefleksikan sebuah pepatah dalam bahasa Latin yang mengatakan begini: non multa sed multum. Non multa sed multum. Atau yang dalam bahasa Indonesia bisa kita terjemahkan secara sederhana, bukan sekadar kuantitas tetapi kualitas. Prinsip dari pepatah ini, saudara-saudara, hendak memberitahu kita bahwa alangkah jauh lebih baik mengutamakan kedalaman dan kualitas daripada sekadar kuantitas. Nah, disinilah masalahnya, saudara-saudara.
Kecenderungan kita biasanya lebih mementingkan aspek kuantitas daripada kualitas. Contoh kecil, saudara-saudara. Biasanya orang itu cenderung memuji seseorang yang memberi sumbangan dalam jumlah besar ketimbang memuji orang yang memberi sumbangan dalam jumlah kecil. Ya, benar nggak? Sebutlah contoh fenomena akiditio yang belum lama ini ya. Ketika kita mendengar, wah keluarganya memberikan sumbangan sebesar sekian M, dibicarakan di mana-mana. Saya sudah sejak lama mengurangi nonton TV. Ya. Jadi saya tahu fenomena itu dari orang justru. Ya kan? Jadi wah ada yang memberikan sumbangan sekian M, itu dibicarakan di mana-mana. Ya meskipun akhirnya kita tahu sama-sama ya, tidak terjadi. Ya. Tapi itu kan contoh ya, kita melihat sesuatu yang jumlahnya besar, itu membuat kita terpukau. Sedangkan yang memberi dalam jumlah kecil ya kita nggak akan tahu, kita nggak akan bicarakan itu. Kita anggap itu biasa. Contoh lain, saudara-saudara, ini kecenderungan yang harus dihindari oleh gereja ya. Ketika ada juga kecenderungan yang berusaha memiliki saldo kas jemaat yang besar, menumpuk saldo kas jemaat, atau berusaha memiliki aset yang banyak, memiliki sarana prasarana yang lengkap, tapi sayangnya tidak memerhatikan bagaimana pertumbuhan jemaat, bagaimana pertumbuhan spiritualitas umat. Nah disinilah saudara-saudara pepatah Latin tadi, non multa sed multum, mengingatkan kita untuk lebih mengutamakan kualitas ketimbang kuantitas, tanpa mengecilkan kuantitas tentunya. Ya. Nah aspek penting ini saudara-saudara yang dengan baik diperlihatkan oleh Salomo di dalam doanya saat dia bersama dengan seluruh jemaat Israel di hadapan seluruh jemaat Israel meresmikan atau menahbiskan bait suci. Salomo sadar bahwa bait suci itu sudah cukup lama dinanti-nantikan. Proses pembangunannya cukup panjang, lama, menghabiskan sumber daya yang tidak sedikit. Mereka menantikan bait suci itu supaya ada satu tempat permanen bagi umat untuk memusatkan penyembahan mereka dan persembahan korban mereka kepada Allah. Karena pada sebelumnya mereka tabut perjanjian itu ditaruhnya di mana? Di kemah pertemuan ya, yang kemah pertemuannya dipindah-pindah seiring mereka perjalanan kemana. Jadi saudara-saudara, oleh karena itu mereka menganggap momen pada saat itu meresmikan, menahbiskan bait suci itu adalah sebuah momen yang berharga dan layak untuk dirayakan besar-besaran. Bahkan cenderung tergolong mewah. Nah, dalam kesadaran itulah saudara-saudara dalam doanya Salomo memanjatkan doa yang memberikan penekanan pada pentingnya kualitas ketimbang kuantitas. Yang pertama saudara-saudara, mari kita lihat bahwa dalam doanya Salomo mengungkapkan rasa syukurnya bukan semata-mata karena dia berhasil menyelesaikan pembangunan bait suci itu, tapi dia mengungkapkan rasa syukurnya karena dia mewarisi dan menghidupi janji Allah pada Daud ayahnya. Dia menyebut beberapa kali hambanya yang menunjuk pada Daud ayahnya. Yang dia meyakini bahwa janji Allah kepada ayahnya dulu itu juga diwarisi olehnya dan ia hidupi juga. Lalu kemudian Salomo menunjukkan atau menyatakan pengakuannya itu bahwa pengakuannya akan Tuhan Allah Israel. Tidak ada Allah seperti engkau di langit di atas dan di bumi di bawah, yang memelihara dan menepati janji dan kasih setianya kepada hamba-hambanya. Dia bersyukur, dia menyatakan pengakuannya
Dan atas hal ini saudara-saudara, Salomo memohon agar Tuhan melanjutkan pemeliharaan dan janjinya itu. Nah, itu yang pertama kita mau lihat. Nah, dari sini saudara-saudara, mungkin pada saat ini kita lelah dengan segala sesuatu yang sedang ada terjadi, segala sesuatu yang diakibatkan oleh pandemi ini. Kita lelah, setiap hari kemana-mana harus pakai masker. Bahkan saya tadi sejak turun dari mobil sampai sekarang masih pakai masker, ya. Dan sampai nanti selesai pulang ke rumah. Mungkin orang lelah, bekerja terus dari rumah, belajar dari rumah. Saya yang baru seminggu kuliah lagi, saudara-saudara, melanjutkan studi lanjut, baru seminggu udah lelah. Saya membayangkan bagaimana para guru, murid-murid gitu ya, atau mahasiswa yang belajar online itu, dan kita diperhadapkan dengan kenyataan bahwa kita masih harus begitu, meskipun ada harapan kondisi membaik. Nah, saudara-saudara, kita juga diperhadapkan di saat yang sama dengan kenyataan bahwa Allah kita adalah Allah yang setia akan janji-janjinya. Ketika Allah dengan setia memelihara, menemani perjalanan Salomo dan bangsa Israel menepati janjinya itu, maka Allah yang sama juga akan setia memelihara kita, memelihara saudara dan saya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Salomo mengungkapkan bahwa sesungguhnya Allah atau kehadiran Allah itu tidak dapat dibatasi dalam ruang-ruang bait suci. Bahkan seluruh langit pun yang mengatasi segala langit tak cukup luasnya. Apalagilah bait suci yang didirikan oleh Salomo. Ya, meskipun bait suci itu penting dan berharga, sama seperti kita menganggap penting dan menghargai gedung gereja, tapi saudara-saudara, Salomo juga sadar bahwa keberhasilannya membangun bait suci yang besar, yang megah, yang lengkap dengan segala sarana prasarananya itu bukanlah tanda bahwa dirinya berhasil menghadirkan Allah. Karena Allah itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan tempat. Maka Salomo memohon supaya setiap kali bangsa Israel menghadap Tuhan di bait suci itu, Tuhan selalu bersedia mendengar doa-doa mereka. Tuhan bersedia mengampuni mereka. Salomo memohon agar Allah tetap berkenan hadir bagi bangsa Israel di bait suci itu. Mengingat juga track record bangsa Israel yang suka nakal ya, yang suka menyimpang ke kanan ke kiri begitu. Bahkan saudara-saudara, kalau kita mau lanjutkan, kita lihat doa Salomo ini lebih lanjut di ayat 41 sampai 43. Salomo juga berdoa supaya bait suci itu pun dapat menjadi tempat berdoa bagi orang asing yang ingin berdoa kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya seluruh dunia, seluruh bumi itu mengenal Allah. Supaya kemuliaan Allah itu bisa tersebar. Doa Salomo justru memperlihatkan pada kita pentingnya kualitas spiritualitas umat ketimbang kuantitas, dalam hal ini bait suci ataupun kemegahan-kemegahan rumah ibadah yang mereka miliki. Nah, saudara-saudara, Salomo berhasil menyadari dan menunjukkan kepada kita lewat doanya ini bahwa ternyata relasi dengan Tuhan bukan sekadar soal bait suci yang megah lengkap dengan segala sarana prasarananya. Relasi dengan Tuhan bukan hanya sekadar soal bisa atau tidak kita mengakses ruang-ruang gereja, ruang-ruang ibadah. Karena bagi Salomo Allah tidak bisa dilokalisasi. Allah tidak bisa hanya ditempatkan dalam sebuah ruangan yang terbatas. Dan ini yang menjadi pergumulan kita di awal-awal pandemi, bukan? Kita bertanya-tanya, bagaimana kebaktian ini bisa benar-benar dilakukan kita di rumah, atau bahkan perjamuan kudus dari rumah, begitu ya, dan seterusnya.
Tapi dari doa Salomo ini, saudara-saudara, kita juga bisa menangkap sebuah pesan bahwa keberadaan dan kuasa Allah itu tidak bisa dibatasi oleh tempat. Kesadaran Salomo itu juga yang perlu kita miliki, saudara-saudara, bahwa relasi kita dengan Tuhan, spiritualitas kita tidak bisa dan tidak boleh terbatas hanya pada ruang-ruang ibadah. Spiritualitas kita dibangun bukan berdasarkan kuantitas peribadahan yang kita ikuti, bukan berdasarkan dari berapa banyaknya ibadah online yang kita ikuti. Karena kecenderungan kita yang saya perhatikan, karena mumpung bisa online, sehari itu dia ikuti semua kebaktian dari berbagai gereja ya. Ya. Tapi celakanya yang diikuti cuma khotbahnya doang. Ya. Akhirnya kita bukan beribadah tapi menonton YouTube. Ya. Nah, saudara, kita diingatkan spiritualitas kita bukan dibangun berdasarkan banyaknya PA yang kita lakukan, persekutuan yang kita lakukan, persekutuan gereja, tetangga. Kalau orang Batak ada persekutuan marga, gitu. Belum lagi kantor dan seterusnya. Tapi relasi kita dengan Allah dibangun harus secara berkualitas. Meskipun kita ya seperti biasa, kalau biasa kan kita beribadah, kalau di GKP ya kebaktian minggu, kategorial ya KRT. Tapi kita harus bisa jadikan itu menjadi peribadahan yang berkualitas. Entah di ruang-ruang gereja ini nanti karena sementara harus kita tinggalkan, ataupun di ruang-ruang virtual dengan segala kerumitannya tadi. Nah, saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk melihat dan menghayati doa Salomo ini supaya juga menjadi doa kita bersama. Sebagai satu umat Tuhan, kita berdoa kepada Allah agar kita pun mampu melihat kuasa Allah yang dinyatakan, dan Dia senantiasa mendengar doa-doa kita, mengampuni kita yang lemah ini. Kita berdoa agar pemimpin-pemimpin kita diberikan hikmat oleh Tuhan, seperti halnya Tuhan juga memberikan hikmatnya pada Salomo. Kita berdoa juga agar kita bisa memimpin diri kita sendiri, karena biasanya itu yang paling sulit, memimpin diri kita sendiri untuk bisa tetap mengandalkan Tuhan, memimpin diri kita sendiri untuk tetap taat protokol kesehatan, memimpin diri kita sendiri untuk tetap bisa berdampak baik untuk orang lain. Kalau nggak bisa nolong ya setidaknya jangan nyusahin. Itu sulit, saudara-saudara, memimpin diri sendiri untuk tetap baik, untuk tetap menjadi orang yang positive thinking. Sulit, apalagi tadi ngobrol-ngobrol dengar suara ambulans, wah, stres gitu ya. Memimpin diri sendiri untuk bisa tetap tenang di tengah kondisi yang rumit itu tidak mudah. Maka kita memohon pada Tuhan supaya kita bisa memimpin diri kita sendiri. Nah, saudara-saudara, sebenarnya hari ini, minggu ini kita diajak untuk merenungkan tema pemimpin yang ideal. Kita berefleksi dari seorang Salomo, seorang pemimpin bagi Israel pada masa itu. Saya tidak mau berefleksi tentang bagaimana pemimpin yang ideal itu, karena menurut saya saudara-saudara bisa menyimpulkan sendiri. Apakah Salomo pemimpin yang ideal? Saudara-saudara bisa menyimpulkan sendiri. Ya. Tapi saya mau memberikan catatan tentang Salomo terkait tema kita, saudara-saudara. Dari sini kita bisa melihat Salomo sebagai pemimpin pada saat itu, dia mampu menggiring umatnya, menggiring jemaatnya untuk bisa memiliki relasi yang berkualitas dengan Tuhan. Bukan soal, ayo kita bangun bait suci yang megah, yang besar, itu kesuksesan kita. Enggak. Kesuksesan mereka sebagai umat Tuhan, ataupun secara pribadi, kesuksesan Salomo sebagai pemimpin adalah ketika dia bisa terus mewarisi dan melanjutkan kesetiaan kepada Tuhan itu. Mampu atau tidak. Bisa enggak bertahan dengan segala krisis yang ada dengan tetap mengandalkan Tuhan. Di sini saudara-saudara, menurut saya perenungan kita menjadi lebih bermakna. Yang lebih utama adalah refleksi kita atas doa Salomo ini, supaya kita senantiasa dimampukan
dengan jernih mengutamakan relasi yang berkualitas dengan Allah, baik dalam segala kelimpahan ataupun dalam segala kesusahan, terutama di masa-masa sukar. Kita diingatkan saudara-saudara bahwa di tengah krisis yang multidimensional seperti saat ini, hidup berkualitas itulah yang paling berharga, yang terus paling penting untuk terus dimiliki. Ya. Jadi gak penting punya harta yang melimpah, tapi hidup yang bahagia itu udah jauh lebih berkualitas, gitu ya. Kita pun akhirnya gereja, saya berefleksi bahwa punya gedung yang mewah, punya aset yang melimpah, itu sekarang jadi gak ada apa-apanya, gak kepake. Ya. Kita sekarang ngelihat gerejamu jumlah viewers YouTube-nya berapa. Tapi itu pun kita masih melihat kuantitas ya. Ya kan? Kita kalau lihat, pernah nggak sih ngelihat, gereja ini yang nonton 1 juta. Pernah nggak? Gereja saya cuma segini gitu ya. Biasanya kita melihat itu kan. Padahal belum tentu yang 1.000 itu, yang 1 juta itu benar-benar mengikuti kebaktian dengan benar. Siapa tahu jemaat kita, saudara-saudara kita, meskipun viewersnya terlihat kecil kuantitasnya, tapi mereka serius sungguh-sungguh mengikuti kebaktian dari rumah. Itu jauh lebih penting. Dan semoga kita saudara-saudara bisa terus menghidupi doa Salomo ini dan terus juga mewarisi iman Daud, Salomo, dan orang-orang baik yang diceritakan dalam kisah-kisah Alkitab. Tuhan menolong saudara-saudara semua dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati. Amin.